kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Bingka Rizky Emilia, motivator gelombang 19, akan mengirimkan tugas belajar di luar kelas hari ke-40. Itu tentang menjawab pertanyaan tentang kurikulum tulis Bimba, yang dimana sini dibagi menjadi 4, yaitu A, B, C, D, yaitu kurikulum tulis 1A, kurikulum tulis 1B, terus modul T2 dan T4. Berikut videonya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang modul tulis 1A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Tidak ada syarat yang harus dipenuhi sebelum memasuki modul tulis 1A. Jadi modul tulis 1A ini bisa dapat langsung diberikan kepada anak. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain tulis 1A. Sedangkan tujuan khususnya di sini adalah agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Proses pada modul tulis 1A ini adalah kita melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertama, kita ajak anak berdialog agar anak tertarik, diawali dengan dialog umum dan menggunakan gambar sebagai tema dialog atau berdiagram. Setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menyambung titik-titik dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, bimbing anak untuk memegang alat tulis. Saat menulis, motivator mengarahkan anak ke dialog Bimba. Ajak anak untuk verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Dalam satu lembar, modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Dan hal wajib yang dilakukan oleh motivator adalah berperan aktif, ajak anak berperan aktif dalam setiap kegiatannya, memberikan reward setiap 5 menit sekali, dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat, dan evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dalam modul T1A? Cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus T1A, yaitu kalau untuk cara mengevaluasi tujuan utama T1A adalah kita perhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak itu tertarik, semangat, antusias, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk cara mengevaluasi tujuan khusus di sini adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak menulis dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul T1A? Setelah modul T1A, pada bagian kurikulum Bimba kita bisa melanjutkan ke tulis 1B. Namun di sini ada garis tebal yang berarti ada syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke modul tulis 1B, yaitu tulis 1A dan anak sudah memenuhi huruf verbal A, I, U, E, O. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang B, yaitu tentang modul T1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Sebelum memberikan modul T1B, anak harus sudah mampu, terampil, dan menguasai modul T1A dan verbal A, I, U, E, O. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1B? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai bermain modul T1B. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak terampil menulis sambil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul T1B? Pada proses T1B ini adalah melatih anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara menyambungkan titik-titik. Yang pertama, motivator mengajak anak berdialog agar anak tertarik, diawali dengan dialog umum, bisa juga menggunakan gambar sebagai tema dialog atau diagram.
Setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian, bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Sambil menulis, motivator menyebutkan bunyi hurufnya dan memberi penekanan pada huruf yang akan dikenalkan. Dalam satu lembar modul tulis, tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Dan motivator sini jangan lupa untuk mengajak anak berperan aktif dalam kegiatan dan memberikan reward setiap 5 menit sekali, melakukan evaluasi kognitif dan evaluasi afeksi. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus T1B? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah kita memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak akan senang, antusias, semangat dan saat bermain modul T1B ini. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf dari huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul 1B? Setelah modul T1B, kita bisa melanjutkan ke modul T2. Baiklah, kita sekarang masuk ke yang C, yaitu pertanyaan mengenai modul T2. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa syarat sebelum memberikan modul T2? Sebelum memberikan modul T2, anak sudah harus terampil dan mampu menulis T1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Tujuan utama yaitu agar anak menyukai bermain modul tulis T2. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul T2? Pada modul T2 ini, kita melatih anak menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan cara menyambungkan titik-titik. Untuk memulainya, kita memberikan simbol huruf yang sudah dikenal anak agar ia tertarik. Kemudian, ajak anak berdialog umum dan gunakan gambar tersebut sebagai tema dialog. Kemudian ajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Dalam satu lembar modul tulis, tidak harus selesaikan semua karena yang utama adalah prosesnya. Jangan lupa selalu ajak anak untuk berperan aktif pada setiap kegiatan. Motivator selalu memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kita memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah di sini anak sudah tertarik? Jadi biar anak itu senang, antusias dan bersemangat untuk bermain modul T2. Sedangkan evaluasi tujuan khusus ini kita memperhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A hingga Z dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul T2? Setelah modul T2, kita bisa melanjutkan ke modul T4 dengan syarat, karena di sini ada garis tebalnya. Jadi sebelum melangkah ke T4, anak-anak sudah harus terampil dan menguasai T2 dan B1A atau B1B. Kita masuk ke bagian D, yaitu mengenai modul T4. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Sebelum memberikan modul T4, anak sudah harus terampil dan menguasai modul tulis 2 atau T2 dan B1A atau B1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T4 ini?
Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul T4. Sedangkan tujuan khususnya adalah latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Pada modul T4 ini adalah anak latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Maka dari itu, motivator harus memastikan dulu modul B1A atau B1B sudah terpenuhi, sehingga anak paham dengan kata yang akan ditulis agar kegiatan menulis semakin menyenangkan. Kemudian awali dengan berdiagram, kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul dan pastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang penting adalah prosesnya. Jangan lupa memberikan reward dan ajak anak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatannya dan melakukan evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukan evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T4? Kalau untuk mengevaluasi tujuan utama di sini, kita perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak lebih senang, bersemangat, dan antusias saat bermain modul tulis 4 ini. Sedangkan mengevaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak mampu menulis kata sederhana dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul T4? Setelah modul T4, motivator bisa melanjutkan tahap ke tulis 6 atau T6. Baiklah, itu adalah jawaban saya tentang beberapa pertanyaan tentang kurikulum tulis Bimba. Semoga berkenan. Saya tunggu koreksinya kepada para mentor dan para trainer. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.